Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Pernah nggak sih mikir siapa orang pertama yang nekat nyobain racikin daun campur madu? Terus yakin itu bisa nyembuhin orang sakit? Nah, jawabannya ya bukan aku sih, tapi ilmuwan hebat dari abad ke-12. Namanya itu Ibnu Zur. Bisa dibilang dia tuh kombinasi dokter, apoteker, sekaligus konten creator kali ya di zaman dulu. Oh ya, sebelum makin seru, kenalin dulu. Ntar guys. Oh iya, kenalin dulu. Aku Nabila Asya Syahrafiz, NIM 30 100 12 40 50 dari kelas Akidah dan Filsafat Islam 2. Yuk langsung aja kita kenalan lebih dalam bersama Ibnu Zur. Ting. Di video kali ini aku mau sharing tentang salah satu ilmuwan muslim paling keren yang pernah ada. Namanya Ibnu Zur. Mungkin namanya belum sepopuler Ibnu Sina atau Ar-Razi sih. Tapi percaya deh, kontribusinya luar biasa besar dalam dunia farmasi dan kedokteran. Jadi di slide pertama itu Ibnu Zur dan kontribusinya dalam ilmu farmasi Islam. Materi ini aku susun dari makalah kuliah. Tapi tenang, aku bakal bawain dengan bahasa yang santai dan mudah-mudahan bisa dimengerti ya guys ya. Yuk kita mulai. Ibnu Zur itu lahir pada tahun 1091 Masehi di Seville. Beliau itu berasal dari keluarga ilmuwan. Bapaknya dan kakeknya itu merupakan seorang dokter. Jadi wajar kalau sejak kecil dia udah akrab banget sama dunia medis. Yang keren dari Ibnu Zur itu, dia nggak cuman belajar teori dari buku-buku medis klasik kayak Hippocrates dan Galen, tapi juga langsung praktik, observasi pasien, dan buat dokumentasi sendiri. Salah satu karya yang terkenal adalah At-Taisir fi Al-Mudawat wa At-Tadbir, yang isinya lengkap banget soal obat-obatan dan pengobatan yang berbasis bukti. Selanjutnya kontribusi di bidang farmasi. Nah ini nih yang paling menarik. Ibnu Zur itu bisa dibilang pionirnya farmasi klinis. Artinya dia nggak asal ngeracik obat itu aja, tapi dia melakukan uji coba, lihat reaksi pasien, catat efek samping, baru deh nyimpulin obat mana yang efektif. Beliau juga mengklasifikasikan obat berdasarkan fungsi dan penggunaannya. Ada yang untuk jantung, untuk pencernaan, untuk kulit, dan sebagainya. Gak cuma itu, bentuk sediaan obatnya saja pun beragam. Ada yang berbentuk pil, salep, sirup, bahkan ramuan. Slide selanjutnya membahas tentang inovasi metodologi klinis. Salah satu terobosan Ibnu Zur adalah sistem observasi klinis. Beliau mencatat kondisi awal pasien, memantau selama pengobatan, lalu membandingkan hasilnya. Konsep ini mirip dengan evidence-based medicine yang jadi standar sekarang. Dia juga mengenalkan ide tentang personalized medicine, di mana pengobatan disesuaikan sama kondisi unit setiap pasien. Misalnya nih, yang beda usia, berat badan, atau bahkan gaya hidup yang bisa buat reaksi obat jadi berbeda. Itu menurutku luar biasa banget untuk ukuran abad ke-12.
Beliau juga membangun sistem dokumentasi efek samping obat, klasifikasi obat berdasarkan sumber seperti tumbuhan, hewan, dan mineral, dan memperkenalkan standar kualitas obat kayak kontrol mutu zaman sekarang maybe. Adapun pengaruh di dunia modern yang membuat Ibnu Zur itu terlihat keren menurut saya itu adalah karena ilmunya gak berhenti di dunia Islam aja. Karyanya itu diterjemahkan ke bahasa Latin dan dipakai di sekolah-sekolah kedokteran di Eropa selama ratusan tahun. Ibnu Zur juga memahami konsep yang sekarang disebut therapeutic window, yaitu rentang dosis yang efektif tapi aman, dan dia udah bikin perhitungan dosis individual loh. Misalnya nih, disesuaikan dengan usia anak-anak, kondisi ibu hamil, atau orang yang lanjut usia. Semua ini membuat beliau diakui sebagai pelopor dalam dunia farmasi klinis dan pengobatan modern. Jadi kesimpulannya, Ibnu Zur itu bukan sekedar ilmuwan, tapi juga visioner. Dia membuktikan bahwa Islam punya tradisi keilmuan yang sangat kuat, rasional, dan penuh inovasi. Beliau tuh nggak cuma mikir teoritis, tapi langsung ke praktiknya. Nggak cuma bikin teori, tapi juga uji coba. Nggak cuma tahu soal obat-obatan, tapi juga mikirin efek jangka panjangnya dan keamanan pasien. Warisannya jadi fondasi buat perkembangan farmasi modern seperti yang kita kenal sekarang. Mulai dari uji klinis, sistem dosis, sampai farmasi yang berbasis pasien. Jadi teman-teman, dari Ibnu Zur itu kita belajar satu hal, bahwa ilmu yang hebat itu adalah ilmu yang dibangun dari rasa ingin tahu, pengalaman yang nyata, dan keinginan untuk membantu manusia hidup lebih sehat. Nah, itulah tadi pemaparan mengenai seputar Ibnu Zur dan kontribusinya di bidang farmasi. Ilmuwan yang dibilang dokter, apoteker, ahli Excel zaman kuno maybe. Soalnya semua dia catat cuy, dari dosis sampai ke efek sampingnya. Semoga setelah menonton video ini teman-teman jadi makin kagum sama warisan keilmuan Islam. Dan kalau nanti teman-teman minum obat lalu sembuh, jangan lupa bilang dalam hati, "Thank you Ibnu Zur, we love you one." Aku Nabila Asyasyara S, pamit undur diri. Kalau ada manfaatnya, jangan lupa di like, comment, and share ke dosen kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Bye bye. Pernah nggak sih ini di video kali? Baik, kita mulai dari bio. Kontrol cuman tahu soal wing my way.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight.